Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Cerdas. Dari kami, Angkatan 7, kelompok 4.3, dalam rangka pembelajaran tentang Smart Governance. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu Good Practice versus Bad Practice, dalam mewujudkan Smart Governance. Bersama saya Yulia, sebagai moderator, dan sudah hadir 3 narasumber hebat kita dari berbagai bidang. Sebelum memulai, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Resti. Halo Mbak Resti. Halo. Narasumber kedua kita ada Mas Timothy. Halo Mas. Halo. Dan narasumber ketiga kita ada Mbak Sariah. Halo Mbak Sariah. Halo. Nah, baik. Kita akan kupas tuntas praktik-praktik nyata di lapangan, baik yang patut dicontoh maupun yang perlu kita hindari. Yuk kita mulai. Baik, kita mulai dulu dari yang positif ya. Saya mulai dari narasumber pertama, yaitu Mbak Resti. Mbak Resti, bisa diceritakan salah satu contoh good praktik yang pernah Mbak temui? Oke, baik. Salah satu good practice adalah penerapan PTSP online di salah satu daerah. Semua perizinan bisa diakses lewat website atau aplikasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor lama-lama ngantri. Prosesnya cepat, transparan, dan bisa dilacak statusnya. Wah, keren sekali ya Mbak ya. Menurut Mbak Resti, apa sih kunci keberhasilannya? Kunci keberhasilannya ada 3. Yang pertama ada inovasi digital, adanya koordinasi antar instansi, dan SDM yang terlatih. Tanpa SDM yang mau belajar teknologi, sistem secanggih apapun nggak bakal maksimal. Bagus sekali ya Mbak ya. Ya, semoga pelayanan yang baik ini bisa terus dipertahankan ya. Baik, saya beralih ke Mas Timothy. Mas Timothy, ada contoh atau pengalaman tentang good praktik lain, Mas? Ada sekarang dikenal ada layanan perizinan tenaga kerja asing yang sistem digital. Jadi sistemnya itu lewat online. Ikutan nggak perlu datang bawa berkas fisik, semua bisa diajukan online. Dicek secara digital dan biasanya selesai dalam beberapa hari saja. Prosesnya jadi jauh lebih cepat, transparan, dan bisa dipantau secara real time. Wah, luar biasa ya Mas ya. Lalu bagaimana cara Mas Timothy menularkan praktik baik ini ke unit lain? Ya, caranya sih tinggal kita buat panduan sederhana dan pelatihan. Namun untuk proses panduan yang penting itu tidak hanya transfer teknologi, tapi juga transfer semangat untuk berubah. Kalau semua merasa ini mempermudah pekerjaan dan pelayanan masyarakat lebih baik, biasanya praktik baik akan menular dengan sendirinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Resti dan Mas Timothy. Kalau tadi kita bicara yang baik-baik, sekarang kita masuk ke sisi lainnya. Saya akan beralih ke narasumber ketiga kita, yaitu Mbak Sariah. Mbak Sariah, apa sih contoh bad praktik yang sering Mbak temui? Salah satu contoh bad praktik yang pernah saya temui adalah pelayanan publik yang masih manual, terutama di daerah, Mbak. Jadi warga itu harus bolak-balik bawa berkas fisik, antrian yang lama, kemudian data antara instansi itu belum terintegrasi. Oh, memang merepotkan ya Mbak ya. Lalu menurut Mbak Sariah, apa penyebab kegagalannya Mbak? Ada beberapa, salah satunya adalah kurangnya infrastruktur digital, kemudian juga minimnya peraturan pegawai dan adanya resistensi terhadap itu. Seperti yang kita tahu kan Mbak, bahwa teman-teman yang di daerah belum sepenuhnya digitalisasi. Oke, baik Mbak Sariah. Saya kembali ke Mbak Resti. Mbak Resti, bagaimana cara mencegah hal tersebut supaya tidak terulang, Mbak? Cara mencegahnya agar tidak berulang adalah dengan cara mempercepat digitalisasi, membuat SOP yang jelas, dan melakukan evaluasi rutin terhadap layanan. Kalau alternatif terbaiknya, Mbak? Kita menggunakan layanan berbasis aplikasi atau web yang terintegrasi, informasinya juga harus transparan secara real time, dan kita harus memberikan pelatihan berkala untuk ASN. Baik, terima kasih Mbak Resti. Ya, sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya ingin masing-masing dari narasumber memberikan satu kalimat pesan kunci untuk mewujudkan smart governance.
dari saya sendiri, pelayanan publik yang unggul dimulai dari kemauan untuk mencoba hal baru. Narasumber Kalau lainnya. dari saya, jangan takut berinovasi karena pelayanan publik yang baik dimulai dari keberanian mencoba. Kalau dari saya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama karena smart governance tidak akan terwujud tanpa kerjasama, dan digitalisasi bukan sekedar tren, tapi kebutuhan penting untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan. Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Izin saya simpulkan dari pembahasan kita hari ini, yaitu dari pengalaman good praktik dan bad praktik yang narasumber bagikan ini mencerminkan bahwa pelayanan publik tidak selalu buruk, karena ternyata banyak instansi yang menerapkan good praktik yang membuat layanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Perbaikan berkelanjutan bisa melalui pemanfaatan teknologi dan komitmen petugas yang menjadi kunci agar pelayanan publik bisa membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi, good praktik harus diperbanyak dan ditularkan, sementara bad praktik harus kita evaluasi dan perbaiki. Semoga diskusi kita hari ini bisa menginspirasi seluruh ASN untuk terus berinovasi. Saya Yulia, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.